Pada hari ini, Kamis 9 Mei tahun 2024, kita melaksanakan kegiatan halal bihalal. Yang mana halal bihalal ini dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Peninjauan, Kerapatan Adat Nagari Peninjauan atau KAN, kemudian BPRN Nagari Peninjauan. Halal bihalal di Nagari Peninjauan. Keluarga besar Peninjauan Kabupaten Tanah Datar mengadakan acara halal bihalal. Angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda dan pemudi, umumnya seluruh warga Nagari Peninjauan, umumnya masyarakat yang berada di kampung halaman maupun yang di rantau. Pada hari ini, Kamis 9 Mei tahun 2024, kita melaksanakan kegiatan halal bihalal. Yang mana halal bihalal ini dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Peninjauan, Kerapatan Adat Nagari Peninjauan atau KAN, kemudian BPRN Nagari Peninjauan. Wali Nagari Peninjauan Dr. Andes Afrizal bahwa halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Kemudian kata Afrizal, halal bihalal ini juga bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Karena beberapa waktu yang lalu masyarakat telah melakukan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, yakni pemilihan Wali Nagari Peninjauan. Menurut Afrizal, tentu saja dalam memilih ada saja pilihannya yang beda. Intinya adalah kegiatan ini kita laksanakan untuk silaturahmi dengan seluruh warga masyarakat Nagari Peninjauan, baik yang berada di kampung halaman maupun perantau yang masih berada di kampung halaman. Melalui halal bihalal ini, bagi yang berbeda pilihan disatukan kembali untuk membangun masa depan Nagari Peninjauan yang lebih baik lagi. Insya Allah kegiatan ini kita laksanakan tentunya kembali menjalin silaturahmi seluruh warga Nagari Peninjauan, baik itu nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, bundo kanduang yang berada di Nagari Peninjauan. Kemudian tentunya dengan halal bihalal ini kita menjemput yang tertinggal karena sebelum ini sudah ada dua kegiatan besar secara kabupaten maupun secara nasional kita laksanakan. Pertama adalah pemilihan wali nagari yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023 kemarin, kemudian juga pemilihan legislatif atau DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI serta DPD. Nah, dalam pelaksanaan tersebut tentu banyak hal yang perlu kita jemput ulang kembali, karena dalam pemilihan wali nagari ada 5 calon kemarin itu. Tentu masyarakat kita dalam pemilihan menggunakan hak demokrasinya, tentu ada pemilihan-pemilihan yang berbeda.
baik itu wali nagari maupun pemilihan anggota DPR. Nah, perbedaan itu kita habisi dengan adanya peluang dalam halal bihalal ini untuk menyatukan kembali. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Panitia Datuk Soleman. Menurut Datuk Soleman, tujuan halal bihalal yang diselenggarakan adalah untuk mengikat tali silaturahmi sesama kita, khususnya masyarakat Paninjauan, agar kedepannya mempunyai satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama bisa jadi akan berbeda kalau dalam cara pandang yang berbeda. Cara pandang berbeda dan strategi-strategi yang berbeda. Maka harapan kami sebagai panitia menjadikan momen Syawal sebagai ajang silaturahmi kita untuk kembali kita merekat kebersamaan kita. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang biasa dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi harapannya kedepannya kita bisa satu tekad, satu tujuan demi harapan kemajuan negari kita pada khususnya dan Kabupaten Ternate Dalam pada umumnya. Sementara itu, Ketua Kerapan Adat Nagari Paninjauan, Datuk Sianro Panjang, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan perhatiannya kepada masyarakat Paninjauan dan juga telah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah dampak dari erupsi Gunung Merapi. Dan sekalian nama sampaikan atas nama tokoh masyarakat, atas namanya Pak Buluah, ke Pak Asisten untuk disampaikan ke Pak Bupati, terima kasih dan sebanyak-banyaknya. Luar biasa perhatian Bupati kawan. Awak nan terdampak karena bencana tu, lah sibuk wali negari jo aparatnya mancek sian akan naik, barang akan naik. Aku pembagiannya untuk makan sekadar apa. Aduh, alhamdulillah sampai kini. Galaknya kami lihat itu je nak yang ku. Galak waktu itu je. Alhamdulillah. Kalau nampak rokok lei berasuk je keluar baru. Jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Jadi kalau pepatah buya aku, kalau takut ilmu nombak jam rumah tepi air. Kalau takut juga kalau roh jadi di kaki gunung itu agaknya. Namun demikian semua alternatif, semua kemungkinan dan tertanggulangi dari manusia oleh pemerintah bersama-sama rakyat kita tanggulangi. Bupati Tanah Datar yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Dr. Randes Eri Zanul mengungkapkan akan ada lagi dana yang akan diberikan kepada masyarakat untuk membantu meringankan beban terhadap dampak erupsi Gunung Merapi. Namun untuk perlu kesabaran karena bantuan yang dibagikan harus melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Pak Bupati telah berusaha baik dengan APBD Tanah Datar dan Pak Bupati juga datang ke BPBD Pusat dan telah didatangi pun oleh BPBD Pusat. Alhamdulillah lain dapat bantuan pula untuk masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi, baik itu lahan pertaniannya yang tidak menjadi ataupun rumahnya yang rusak tapi belum maksimal atau belum mencukupi. Dan sampaikan Pak Wali tadi, insya Allah yang tinggal itu sedang diproses di kabupaten untuk penyerahan tahap berikutnya. Jadi mohon bersabar karena pinti plat merah ko pertanggungjawabannya enggak baik. Kalau salah-salah itu orang yang agen pinti itu bisa masuk penjara. Jadi memang agak perlu proses. Jadi mohon bersabar gitu.
Buya Haji Ristawardi dalam ceramahnya menyinggung tentang halal bihalal dan tujuan diadakannya halal bihalal, yakni untuk mempererat kembali tali silaturahmi. Halal bihalal tu kecik beliau tadi ndak ada di luar negari, hanya ada di Indonesia saja. Apabila sajak Pak Soekarno lahir, itulah mulai orang Islam halal bihalal. Entah di mana wak baru tu Pak Soekarno selahir baru. Kok hidup leo kini lah baru umur leo tu. Dia lahir 1901. Iya kan? Lah dia teh 125 tahun, 124 tahun. Saja tu halal bihalal dimulai. Gunanya apa ini? Marake nan lapeh parakeknya. Jadi awak memilih petangko ada pergeseran hati tu. Jadi parakeknya lapeh. Rataknya ada. Ratak ko jangan sampai lalu angin. Kalau lalu anginnya pacah. Melaki pemilu nan ketibu ndak basapuan. Nan manang mamak rumah, nan kalah orang Subando. Ndaknya sapo mamak rumah nan manang ko. Adik orang dipakai yo. Lain rencak bentuknya. Ndak. Jadi pemilu ini untuk mempersatukan hati kembali setelah ada yang menang dan ada yang kalah. Putus asa ndak boleh, mandandam ndak boleh, indak basapon ndak boleh. Kalau sampai ndak tegur siapa kita karena ini, ya kan? Lailan tehangan nanti. Cik Nabi, ithnani min ummati. Ada dua golongan dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihatnya di hari kiamat. Wala yukallimuna Allah. Allah tidak mengajaknya bicara. Allah meremehkan dia. Siapa dia? Qati'ur rahmi wa jarus su'i. Orang yang memutuskan silaturahim dan jahat kepada tetangganya. Partai Gerindra tetangga jo partai PAN. Sadonya lah partai PAN bertetangga jo partai Golkar. Awak, iya kan? Menang satu partai kok banyak suaranya kini di DPRD, di DPR RI. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kata Nabi di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka dia muliakan tetangganya. Si Anunan Manang itu kan dari Gerindra. Apa lo kaitannya jawab tadi? Apa itu kecil orang Golkar? Itu salah. Ya kan? Nan tinggi sama kita anjuang, nan gadang sama kita hamba. Nan ditapi dia sak ke tengah, di tengah dibumbun jo kebenaran. Karena orang yang diamanahi itu setelah dilantik lidahnya masin dari awak. Percayalah. Dia datuk, kamu kan datuk lo Pak. Tapi kalau tidak tangkik jadi anggota DPRD, lebih bisa awak berbicara. Bagi yang belum diberikan kesempatan terpilih, maka bersabar untuk 5 tahun ke depan. Tidak bisa dah Pak, menembak-nembak di belakang sebisanya. Itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau nyo duduk di forum tu, ya kan, nyo punya ijazahnya, bagi Cik Bulando dulu punya pisului, ya kan, dia bisa bicara di sana. Jadi nan kalah, jan kita memusuhi nan manang. Bau sao sebalik 5 tahun nang ketibo, kok lai juo ada umur dan ada pula kemampuan. Ibu Mulyani menilai acara halal bihalal ini cukup baik diadakan, namun anggota Dewan terpilih periode 2004-2029 dari Partai Gerindra ini berharap kepada peserta yang hadir juga dilibatkan generasi muda agar pembangunan ke depan akan lebih sejalan. Acara ini sangat positif, apalagi buat kita semua, baik itu Bundo Kanduang, alim ulama, adik pandai, malah ini mama. Malah ini masih ada kurang, kayaknya generasi muda di sini kurang. Dengan adanya pengetahuan agama yang lebih dalam, jadi kita bisa mewujudkan negari dalam tujuannya yaitu negari Mandani.
kalau kita sudah anak-anak generasi kita udah dibekali dengan agama, insya Allah pembangunan ini akan bisa setara, bisa sejalan, maksudnya bisa sejalan, baik itu mentalnya, fisiknya. Kalau udah diiringi dengan agama, insya Allah akan berjalan lebih baik. Hal yang lain juga disinggung masalah generasi muda yang kebanyakan disibukkan dengan permainan game. Menurut Ibu Mulyani ini, kita perlu membekali generasi muda dengan pengetahuan agama yang kuat untuk menjadi benteng terhadap budaya yang berkembang saat ini. Saya sangat berharap dengan generasi sekarang yang lebih cenderung kepada kita bukan dengan kemajuan teknologi sekarang, yaitu dengan gadget sekarang yang sangat meracuni, banyak yang meracuni anak-anak kita dengan sibuk dengan dunia game. Kalau ada pengetahuan agama, ilmu agama yang kita tanamkan buat anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita itu akan dibentengi imannya. Inya Ristawari melaporkan.